Manchester City yang memenangkan Premier League musim lalu, memulai musim ini dengan meraih trofi Community Shield. Namun, apakah mereka sebagai juara bertahan, siap untuk kembali bersaing di Premier League? Pekan depan, laga pertama Manchester City di Premier League akan melawan Chelsea. Saya tidak bisa mengatakan, apakah kami sudah siap, kata Guardiola dikutip dari ESPN. Kami masih jauh dari performa terbaik kami. Itu hal yang normal, tapi memulai musim dengan 1 trofi, tentu saja lebih baik. Manchester United mengalami kekalahan dari Manchester City dalam ajang Community Shield 2024. Kekalahan tersebut terjadi melalui adu penalti. Meski MU sempat memimpin lewat gol Alejandro Garnacho pada menit ke-82, namun City berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Bernardo Silva di menit ke-89. Dalam babak adu penalti, MU kalah dengan skor 6-7. Sebelumnya, MU memiliki catatan sempurna melawan Manchester City di ajang ini, di mana mereka selalu berhasil menang dalam 2 pertemuan sebelumnya. Namun, catatan sempurna itu kini patah, akibat kekalahan kemarin. Nama Rodrigo, baru-baru ini dikaitkan sebagai target incaran Manchester City. Dia disebut-sebut akan dijadikan pengganti Julian Alvarez, yang pindah ke Atletico Madrid. Menurut laporan dari Diario AS, Manchester City telah mencoba mengajukan tawaran kepada Real Madrid dan Rodrigo. Namun, Rodrigo meminta Manchester City untuk bersabar, karena dia belum mempertimbangkan untuk hengkang, mengingat dia masih merasa nyaman di Real Madrid. Pihak manajemen Madrid juga memiliki sikap yang sama, mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran dari Manchester City untuk Rodrigo. Bek Chelsea, Reece James, kembali mengalami cedera. Kali ini, tepat sebelum laga pramusim terakhir melawan Inter Milan di Stamford Bridge. Banyak fans Chelsea mulai kehilangan kesabaran, karena James seringkali cedera. Beberapa dari mereka, bahkan berharap James tidak lagi dijadikan kapten karena jarang tampil di lapangan. Menurut laporan dari The Athletic, Reece James kembali mengalami cedera hamstring. Namun dikabarkan, bahwa cedera tersebut hanya ringan, dan tidak terlalu serius. Chelsea telah mengeluarkan 3 pemain bintangnya dari skuad utama, termasuk Romelu Lukaku, dan meminta mereka berlatih di tim U21, hingga menemukan klub baru. Menurut laporan The Telegraph, ketiga pemain tersebut adalah Lukaku, Armando Broja, dan Trevoh Chalobah. Mereka dipastikan tidak termasuk dalam rencana manajer Enzo Maresca. Khusus untuk Chalobah, pemain Inggris tersebut adalah yang terbaru diasingkan dari tim utama Chelsea. Selain dilarang berlatih dengan tim utama, bek berusia 25 tahun itu juga tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas tim. Pep Guardiola mengakui bahwa Arsenal adalah tim yang terus berkembang. Dia percaya bahwa di musim ini, tim asuhan Mikel Arteta akan semakin kuat. Guardiola menganggap Arsenal sebagai ancaman, karena tim tersebut terus-menerus memperkuat diri setiap tahun. Saya telah lama khawatir tentang kemampuan mereka, karena mereka selalu meningkat setiap tahun, ujar Guardiola. Saya melihat Arsenal bermain pada level yang sama, seperti musim lalu. Mereka tampak bersemangat, dan setiap tahun sepertinya semakin sulit untuk dihadapi, tambahnya. Emmanuel Petit berpendapat bahwa Arsenal perlu mendatangkan striker baru pada musim panas ini. Petit percaya bahwa Ollie Watkins dari Aston Villa sangat cocok dengan gaya permainan The Gunners. Ada beberapa pemain di pasaran yang memenuhi semua kriteria tersebut. Saya adalah penggemar berat Ollie Watkins. Saya sangat menyukainya. Dia kuat secara fisik, dan memiliki kecepatan untuk berlari di belakang bek lawan, kata Petit. Dia bisa bertarung dengan 2 bek sepanjang waktu, dan mampu menahan bola. Saya rasa, dia akan sangat cocok dengan gaya bermain Arsenal. Meskipun telah merekrut Alvaro Morata, Milan dikabarkan masih ingin memperkuat kedalaman skuad di lini depan, dengan Tammy Abraham menjadi target utama. Laporan Football Italia menyebutkan bahwa Milan akan segera mengajukan tawaran kepada Roma, dan berencana untuk mencoba meminjam Abraham terlebih dahulu. Selain Milan, Abraham juga dikabarkan menjadi incaran klub lain, utamanya dari Premier League, Everton, Leicester City, dan Bournemouth, yang dikaitkan dengan ex-pemain Chelsea itu.
Dominic Solanke, didatangkan Spurs dari Bournemouth dengan nilai transfer 65 juta euro, dan diharapkan dapat menjadi pencetak gol andalan seperti Harry Kane. Menurut pakar dari Sky Sports, Peter Smith, Solanke memiliki potensi untuk menjadi pengubah permainan bagi tim yang dilatih Ange Postecoglou. Solanke dipandang cocok bermain sebagai penyerang tengah murni, yang dapat memaksimalkan potensi Son Heung-min. Smith juga berpendapat, bahwa Son lebih efektif bermain di sayap, dengan tandem penyerang tengah. Dia adalah penyerang kotak penalti yang luar biasa, ujar Peter Smith. Marcus Rashford memang tidak berhasil mencetak gol saat melawan Man City. Tetapi, Erik ten Hag menilai, Rashford sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ten Hag sangat yakin, bahwa Rashford akan segera mencetak gol. Tidak ada keraguan. Dia beberapa kali berada di posisi yang bagus, dia sangat senang bisa berada di sana. Dan dia akan terus menciptakan peluang-peluang tersebut, dia akan mencetak gol, ujar Erik ten Hag. Dia sudah cukup berpengalaman untuk menghadapi situasi ini, begitu dia mencetak gol, gol-gol lainnya akan menyusul, tegasnya. Bayern Munich meraih kemenangan 3-2 atas Tottenham Hotspur dalam laga pramusim bertajuk Visit Malta Cup. Ada momen menarik setelah pertandingan, ketika Harry Kane tampak enggan mengangkat trofi di depan para penggemar setia Spurs. Dengan ekspresi penuh makna, Kane menyerahkan ban kapten kepada Kimmich. Gerakan menggelengkan kepala dari Kane, seolah-olah menggambarkan kerendahan hatinya, atau mungkin sebagai penolakan halus untuk mengangkat trofi di hadapan mantan klubnya. Salah satu raksasa Saudi Pro League yang tak disebutkan namanya, tertarik mengamankan Lee Kang-in dari PSG. Mereka siap menggelontorkan dana besar, guna membawa bintang timnas Korsel merapat ke negara Teluk. Bahkan, mereka siap menjadikan sang pemain, sebagai sosok dengan pendapatan terbesar di Liga. Artinya, ia berpotensi melewati gaji 200 juta euro per tahun milik Cristiano Ronaldo, andai mau merapat dalam waktu dekat. Meski begitu, potensi sang pemain untuk keluar dari PSG musim depan dinilai tipis. Pasalnya, ia bakal menjadi andalan Luis Enrique di lini tengah. Barcelona telah berulang kali melepas pemain dari akademi mereka, dengan harga murah, dan kemudian membelinya kembali dengan harga mahal. Contoh terbaru, adalah Dani Olmo. Barcelona membeli Dani Olmo dari RB Leipzig pada musim panas 2024, dengan biaya sebesar 55 juta euro, atau sekitar 958 miliar rupiah. Menurut laporan dari Tribuna, kebiasaan buruk ini terus berlanjut. Sebelum Dani Olmo, setidaknya ada 3 pemain lain yang mengalami hal serupa, yaitu Gerard Pique, Fabregas, dan Jordi Alba. AC Milan akhirnya berhasil merekrut pemain baru, yaitu Emerson Royal. Emerson direkrut dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Menurut laporan dari Sport, Emerson belum bisa bergabung dengan Milan pekan ini. Mantan bek Real Betis tersebut baru akan terbang ke Milan untuk menjalani tes medis pada hari Senin depan. Selain kesepakatan mengenai jadwal tes medis, Emerson juga dikabarkan telah memilih nomor punggungnya. Berdasarkan laporan yang sama, Emerson memilih nomor punggung 22. Victor Osimhen tidak dimainkan saat Napoli berhadapan dengan Modena di Coppa Italia. Striker asal Nigeria itu dikabarkan sudah meminta untuk meninggalkan klub. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis juga mengonfirmasi bahwa Osimhen ingin pergi. Dia meminta untuk pergi. Namun kami tenang, karena memiliki pemain di skuad yang bisa menggantikannya dengan baik, ujar De Laurentiis. Saat ini, Victor Osimhen dikabarkan sedang menjadi incaran Chelsea. Penyerang berusia 25 tahun tersebut diincar oleh The Blues untuk memperkuat lini serang mereka. Baru-baru ini Football Insider melaporkan bahwa Liverpool bersedia melepaskan Wataru Endo pada bursa transfer kali ini. Keputusan untuk melepaskan Endo tampaknya didasarkan pada keyakinan Liverpool bahwa mereka bisa mendapatkan pengganti yang lebih kuat di lini tengah, dengan Martin Zubimendi sebagai target utama. Meskipun Marseille telah menawarkan 244 miliar rupiah untuk Endo, tapi Liverpool telah menolaknya. Namun, laporan itu juga menyebutkan bahwa mereka akan mempertimbangkan kembali jika berhasil merekrut Zubimendi.
Raksasa Premier League, Liverpool, meraih kemenangan telak 4-1 atas Sevilla, dalam pertandingan uji coba pramusim. Laga antara Liverpool dan Sevilla ini, berlangsung di Anfield, di mana pasukan Arne Slot cukup mendominasi jalannya pertandingan. Gol-gol Liverpool, dicetak oleh Diogo Jota, Brais Luis Diaz, dan Trey Ignoni. Sementara itu, gol tunggal Sevilla dicetak oleh Pique. Hasil ini, menambah catatan positif Liverpool di masa pramusim. Klub Premier League, Arsenal, sukses mengalahkan Lyon dalam pertandingan Emirates Cup 2024. Pertandingan antara Arsenal dan Lyon, berlangsung di Emirates Stadium. The Gunners tampil kuat, dan mendominasi jalannya pertandingan, serta menciptakan beberapa peluang. Meski demikian, mereka hanya berhasil mencetak 2 gol, yang dicetak oleh William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kemenangan ini, menjadi modal yang baik bagi Arsenal, untuk menghadapi kompetisi Premier League. Chelsea harus berjuang keras, untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan Inter Milan. Di laga ini, Inter unggul lebih dulu melalui gol Marcus Thuram pada menit ke-26. Chelsea sempat kesulitan, namun akhirnya berhasil menyamakan kedudukan, lewat gol Leslie Ugochukwu di menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini, menjadi catatan positif bagi skuad Enzo Maresca, dalam persiapan menghadapi musim baru. Pertandingan melawan Inter, juga menjadi laga uji coba terakhir bagi Chelsea. Raksasa Liga Italia, Juventus, mengalami kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid, dalam pertandingan pramusim. Pertandingan ini berlangsung di venue netral, yakni Stadion Ullevi di Göteborg, Swedia. Meskipun Juventus mendominasi penguasaan bola, Atletico justru mampu menciptakan beberapa peluang. Gol-gol Atletico di laga ini, dicetak oleh Joao Felix dan Angel Correa, salah satunya berasal dari titik penalti.